Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Prastiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan terkait perkembangan remaja meliputi aspek biologis, kognitif, serta sosial emosional. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pada remaja madya, kelenjar pituitari bekerja aktif dan meningkatkan hormon estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Hasilnya, perempuan mengalami pembesaran payudara, sedangkan laki-laki mengalami perubahan suara. Pertumbuhan juga terjadi pada rambut di area ketiak maupun di area kemaluan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, remaja laki-laki mulai melihat kumis tipis muncul di atas bibirnya, dan remaja perempuan mulai merasakan nyeri ringan di payudara sebagai tanda perkembangan jaringan dan juga perubahan hormon. Berikutnya, pertumbuhan fisik pada remaja madya. Yang pertama pada remaja laki-laki ditandai dengan bahu melebar dan otot yang berkembang pesat. Sedangkan pada perempuan mulai terbentuk tubuh dewasa. Contohnya, seragam sekolah yang dibeli awal tahun tiba-tiba sudah terasa sempit di pertengahan tahun ajaran. Kemudian kematangan seksual pada remaja madya meliputi produksi sperma yang matang dan pertumbuhan jakun pada laki-laki, serta siklus menstruasi yang mulai stabil pada perempuan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti suara laki-laki terdengar lebih berat saat berbicara, dan pada remaja perempuan biasanya mereka mulai menyiapkan pembalut di tas sekolah karena menstruasinya sudah mulai dapat diprediksi. Sedangkan pada remaja akhir, aktivitas hormon sudah lebih stabil. Perempuan juga memiliki siklus menstruasi yang teratur, sementara produksi sperma laki-laki terjadi secara konsisten. Contohnya perempuan menyesuaikan jadwal olahraga dengan siklus menstruasi, sedangkan laki-laki mulai menyadari perubahan fisiknya yang lebih matang. Pertumbuhan fisik pada remaja akhir juga mulai melambat dan pertumbuhan berfokus pada penguatan otot. Tubuh juga sudah mencapai bentuk proporsional orang dewasa. Contohnya remaja akhir biasanya rutin berolahraga atau nge-gym karena ototnya mulai terbentuk dengan jelas. Kematangan seksual yang terjadi pada remaja akhir yakni sistem reproduksi sudah berfungsi dengan penuh dan minat pada hubungan romantis pun mulai meningkat. Contohnya remaja akhir mulai menjalin hubungan romantis yang serius dan memikirkan komitmen jangka panjang. Menurut Jean Piaget, remaja madya dan akhir berada pada tahap operasional formal. Pada tahap ini, pemikiran tidak lagi terbatas pada hal-hal konkret, tetapi sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan juga sistematis. Ciri utamanya adalah memiliki kemampuan memahami konsep yang tidak terlihat, menarik kesimpulan logis, membayangkan kemungkinan, dan juga menyusun hipotesis untuk memecahkan masalah. Contoh dari orang yang berada di sekitar saya itu, saya melihat anggota organisasi mahasiswa yang mampu menyusun program kerja dan juga event kampus. Bukan hanya memikirkan konsep, tetapi juga mempertimbangkan anggaran, sumber daya, dan juga potensi kendala agar kegiatan berjalan dengan sukses. Sedangkan menurut teori David Elkin, pada remaja madya dan akhir ada yang namanya egosentrisme remaja, yaitu kesulitan membedakan antara pandangan diri sendiri dan pandangan orang lain. Remaja seringkali merasa bahwa orang lain memikirkan hal yang sama seperti yang ia pikirkan. Egosentris remaja juga mengandung 2 bentuk utama. Yang pertama ada imaginary audience, yaitu perasaan seolah-olah ada penonton yang selalu memperhatikan penampilan atau tindakannya. Dan yang kedua ada personal fable, yaitu keyakinan bahwa dirinya unik, istimewa, bahkan kebal dari resiko. Contoh yang pernah terjadi di sekitar saya yaitu pernah suatu ketika teman saya ingin mempresentasikan hasil tugasnya. Lalu dia merasa bahwa semua orang memperhatikan outfit dan juga cara bicaranya. Tetapi dia juga yakin presentasinya akan berjalan dengan sukses walaupun dia merasa kurang latihan. Masalah perkembangan sosial emosional pada remaja madya dan akhir dapat diatasi dengan 3 strategi efektif. Yang pertama, membangun komunikasi terbuka dengan orang yang dipercaya, entah itu teman atau keluarga, agar emosi negatif bisa tersalurkan dengan sehat. Yang kedua, ikut kegiatan sesuai minat seperti organisasi atau juga klub hobi. Hal ini juga dapat melatih empati, kerjasama, dan juga rasa percaya diri. Yang ketiga, latih manajemen emosi melalui kegiatan journaling, olahraga, atau juga hobi, sehingga stres yang kita miliki dapat terkendali. Dan salah satu contohnya adalah ketika seorang mahasiswa merasa stres dan tertekan karena tugas kuliah, dia bisa mulai ikut komunitas yang dia minati di kampus, karena tentunya komunitas tersebut bisa memberikan ruang untuk mengekspresikan diri dan juga berinteraksi dengan teman-teman baru yang memiliki minat yang sama. Perlahan, tekanan yang ia rasakan pun dapat berkurang, rasa percaya diri meningkat, dan ia juga menemukan dukungan sosial yang membantu kesehatan mentalnya. Demikian jawaban yang bisa saya paparkan mengenai perkembangan remaja madya dan akhir dari sisi biologis, kognitif, serta sosial emosional. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.